atau sekarang kendi. Itu sebenarnya kita ampun. Pas dicek air cuma ada di tempayan satu kendi doang. Kalau dipakai wudhu bisa-bisa serumah ada minum. Atau kalaupun dia punya rumah minum, kambing 3 ekor ada minum, ayam gak kebagian minum, piaraan perkutut ada 20 ada minum. Boleh tayamum? Boleh. Karena ada si air cuma terbatas sekali, cuma buat minum doang atau buat kebutuhan makhluk hidup yang lain. Ini boleh bertayamum. Sabab yang keempat yang boleh lagi, idza kanal ma'u syadidal burudah, ketika kondisi air sangat dingin. Contoh, ibu udah niat nih liburan tahun ini saya mau nginep di Villa Puncak. Biasa tinggal Jati yang panas. Nginep di Villa Puncak, manaan pas banget dikasih kamar sama anak berdua-duaan sama laki. Ya Allah, kata suami, ya Allah Nek, ini girang amat kita ada di villa, udah kayak di sorga kita ini ya. Bininya nanya, emang pernah ke sorga gak? Belum. Tapi saking nikmatnya akhirnya tidur bareng suami, Bu. Jam 4 subuh ada panggilan azan. Allahu Akbar. Bang, mati bang. Buruan sembahyang subuh. Waduh, pagi mana ini? Mana udah subuh? Mana gua punya junub? Karena itu bininya kan, Ibu. Apalagi ibu-ibu mandinya ribet minta ampun, rambut mana panjang. Pas megang air baru astagfirullahaladzim. Ini kalau saya nekat mandi yang ada meriang. Jam 4 mandinya. Kira-kira kita boleh gak tayamum? Boleh. Tar dulu. Boleh aja. Lihat dulu dinginnya sebatas mana. Kalau memang kira-kira kata orang-orang dingin juga, dingin ini mah. Pokoknya perkiraan saya ini kalau kita mandi sekarang nih bang, waduh, yang ada kita bukan liburan sama anak sama cucu. Kalau jam 6 gara-gara nekat mandi junub lagi. Kenapa Nek? Laki-lakinya sakit juga, meriang juga. Nah ini aki-aki mana kita ajak senang-senang pada susah gini. Ternyata maafin tolongnya ada tahu mandi aja dari jam 4. Tuh ini gara-gara gak ngaji nih nenek-neneknya. Kalau ngaji mah dingin banget aki-aki. Daripada kita sakit, mendingan kita tayang. Asik apa kagak? Begitu cucu lihat nenek gue apa sumringah amat dibagi-bagi jam 6. Mandi enggak tapi sumringah. Oh ada tahu, ada konsep hukum rukhsah bahwa seseorang boleh bertayamum. Bagaimana cara tayamumnya? Allah sendiri yang sampaikan. Fatayammamu sha'idan thayyiban. Tayamumlah kamu dengan abu yang suci. Para ulama berbeda pandangan Ibu makna sha'idan. Perhatikan saya. Kalau menurut Imam Syafi'i, yang boleh pakai tayamum itu kalau ada gubar. Ini gubar itu begini. Contoh, kita pegang karpet. Maaf, ini karpet kalau kita giniin, ini namanya gubar dalam bahasa. Nah ini yang boleh dipakai untuk tayamum dalam madhab Imam Syafi'i. Tapi dalam madhab yang lain, selama itu wadahnya kering, gak ada masalah. Mau di tembok kek, mau di batu kek, silakan. Makanya ketika kita bertayamum di pesawat terbang, tepatnya di kursi pesawat,
Itu nggak pakai mazhab Imam Syafi'i. Karena kursi pesawat tuh masya Allah kayak kursi ibu-ibu di rumah dah. Kalau dipegang ada aku sama sekali. Jadi itu ada akunya nggak ada. Ya kursi rumah ibu itu kan ya. Sampai licin banget. Itu kursi pesawat begitu. Ketika kita gunakan mazhab yang lain, apakah boleh Ustaz? Boleh. Karena kondisi yang memang memungkinkan untuk itu. Termasuk ketika kita lagi dirawat. Lagi dirawat di rumah sakit, ya Allah, kata dokter ini nggak boleh kena air. Aduh bagaimana ini, mana mandi junub lagi. Susah. Maka fatayammamu sha'idan thayyiban, silakan bertayamum dengan abu yang ada aja Bu. Di mana adanya? Tembok rumah sakit tempel, nggak ada masalah. Walaupun tidak ada gubah. Bahkan saya pernah satu ketika saya menemani mahasiswa naik gunung. Ketika mereka naik gunung, airnya bawahnya terbatas. Bawa persiapan air 2 briket, cuma persiapan buat masak dan minum. Yang kedua, bukan nggak ada air sama sekali, ada, cuman malam itu kondisi dingin luar biasa. Apakah sholat saya harus berwudu? Jawabannya tidak. Karena ada alasan yang memidorotkan, maka silakan tayamum. Nah persoalannya tendanya basah, di luar hujan, angin luar biasa. Gimana cara tayamumnya? Silakan gunakan mazhab selain mazhab Imam Syafi'i yang membolehkan tayamum di tempat kering manapun. Di tas boleh, di baju yang kering boleh. Ini dalam kondisi darurat. Gimana caranya bertayamum? Siang ini sengaja saya sampaikan tentang hukum ini supaya ibu nggak bingung. Ada 2 cara. Ini mudah-mudahan bisa diperhatikan dan bisa diamalkan. Cara yang pertama, ini caranya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Di mana cara ini sangat praktis. Cukup 1 kali Bu. Ini anggap kita punya wadah, mau tembok itu, mau kursi, bahkan mau lekar nggak apa-apa saya bertayamum. Ambil sekali, kemudian tiup. Setelah ditiup, usapin muka 1 kali, kemudian sisanya pegang tangan sampai pergelangan tangan, tangan yang kiri sampai pergelangan selesai. Ini paling praktis karena cuma nyampe Al-Qur'an, maka jam saya nggak perlu saya copot. Kenapa? Karena nyampe sini doang. Ini tayamumnya dalam mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa berbeda? Karena memang ayat Al-Qur'an cuma menyampaikan